Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Iji, kelas 6B Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan memaparkan materi tentang peran organisasi dan sikap terhadap profesionalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, konsep dasar organisasi profesi. Dalam perkembangannya, organisasi profesi guru atau kependidikan telah banyak mengalami diferensiasi dan hal diversifikasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya diferensiasi dan diversifikasi profesi kependidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Beberapa organisasi profesi kependidikan di Indonesia di samping PGRI yang sudah relatif berkembang pesat diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Organisasi ini beranggotakan para sarjana pendidikan dari berbagai bidang pendidikan, yang di dalamnya mempunyai sejumlah himpunan sejenis seperti Himpunan Sarjana Pendidikan Biologi, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa, dan sebagainya. Organisasi lain yang sudah berkembang ialah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN, yang dulu bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Organisasi apapun yang dibentuk oleh sebuah profesi, tujuan akhirnya adalah memberi manfaat kepada anggota profesi itu, terutama di dalam meningkatkan kemampuan profesional, melindungi anggota dalam melaksanakan layanan profesional, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan malapraktek dari layanan profesional. Poin yang kedua yaitu konsep, peran, dan tujuan kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh sekelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hipokrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Kode etik tidak akan efektif kalau di-drop begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan bagian etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke dalam bentuk yang lebih sempurna. Walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional yang bertujuan untuk 1. Menunjang tinggi martabat profesi, dan 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, 3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi, 4. Meningkatkan mutu profesi, 5. Meningkatkan mutu organisasi profesi, 6. Layanan di atas keuntungan pribadi, dan 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.